harapan saya yaitu kepada para sepuh, para kiai, para ulama-ulama di kepengurusan besar Nahdlatul Ulama, ya. Bahkan itu ada video si itu juga Faisal Asgaf yang merendahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalian udah lihat belum itu? Ada. Klaim juga ada di situ, dia bilang bukan Mbah Hasyim yang mendirikan NU segala macam, ada. Harusnya sama hal-hal yang seperti itu, ya, mereka bersuaralah. Belum lihat, ada itu, ada di situ. Roastingan dia itu ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Juga ke Gus Baha, ada juga ke Gus Baha, ada. Harusnya yang kayak gitu ambil sikap dong, ya. Ini bukan perintah, bukan saran juga bukan, tapi harapan. Gimana warga Nahdliyin? Siapa idola kalian? Rizik. Habib Rizik. Habib Rizik gurune NU. Gurune NU. Habib Rizik. Habib Rizik idolane NU. Idolane NU. Keren gak itu? Gimana menurut kalian? Keren nggak? Ada nggak yang lebih keren dari itu? Hah? NU dipecah-pecah, ada NU garis bengkok, ada NU garis lurus, NUGL, ya, NUGL, NU garis lurus. Saya belum pernah dengar berita, dapat kabar bahwasanya NU buka cabang, ada NU garis lurus, ada NU garis bengkok, nggak ada. Tapi dari mana istilah-istilah itu muncul? Dari orang luar NU. Tujuannya apa? Biar NU ini pecah. Gitu. Nah, setelah ada isu itu, ada juga qosidahnya. Nanti yang tidak suka qosidah itu, kalau ada Nahdliyin yang nggak suka qosidah Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU, oh berarti Anda NU garis bengkok. Anda NU garis bengkok. Kalau NU garis lurus, pasti suka. Gitu-gitu kan nanti. Apa yang nyanyi itu nggak tahu bahwa Rizik pernah hina cucu pendiri NU? Yang nyanyi itu tahu, cuman kan dia merasa posisi dia di NU sudah kuat. Dia sudah merasa posisi dia di NU sudah berakar kokoh. Masa dia di NU, pengikut dia di NU sudah banyak. Dia sudah punya pengaruh di NU, perasaannya. Begitulah kurang lebihnya. Maka dilantunkanlah gosidah, ya, gosidah yang luar biasa itu. Habib Rizik, kiu kiu, Habib Rizik gurune NU. Tuh, Habib Rizik, kiu kiu, Habib Rizik idolane NU. Mpok jeru. Luar biasa. Cukruk. Sangat pelan-pelan sekali, sangat halus sekali. Ya. Sangat halus sekali. Jadi kita ini, umat Islam ini harus cerdas. Saya sangat ingat sekali
dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Da'i sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Semoga Allah terima amal ibadah beliau, Allah ampunkan kesalahan beliau. Beliau pernah mengatakan, umat Islam ini penyakitnya 3. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya 1, kuman. Kudis, kurang disiplin. Ya, kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Nah, di sini kurang teliti. Kurang teliti. Maka kita harus teliti. Maka kita harus cerdas. Ya. Harus cerdas, harus teliti. Kalau kita teliti, maka kita akan bisa memeriksa sesuatu hal kejadian dengan baik. Misalnya, ketika diskusi Banten terjadi, di situ Hanif begitu menggebu-gebu. Apalagi masih muda ya, Hanif itu masih muda seusia saya. Kelahiran 93. Usianya kurang lebih 30 tahun, masuk 31 nanti. Dengan semangat yang menggebu-gebu, ya kan? Mengharamkan tes DNA. Gak sampai di situ, ya ibadallah. Bahkan para ulama menyeru kepada pemerintah, kepada sultan, kepada ulil amri, supaya melarang orang-orang yang ingin membatalkan nasab ataupun menetapkan nasab lewat tes DNA. Tuh, mendorong pemerintah, menyerukan kepada pemerintah. Tapi giliran diskusi berikutnya pemerintah dilibatkan. Disarankan oleh panitia supaya melibatkan pemerintah. Entah lewat Menteri Agama dan segala macam. Ya, untuk ikut menjadi jembatan dalam diskusi ini. Apa kata Hanif? Oh, ana rasa itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Begitu. Nah, kalau kita teliti, di situ kita akan lihat kelicikannya. Maka kita harus teliti, harus cerdas untuk meneliti. Harus cerdik. Cerdik. Kenapa harus cerdik? Untuk melawan orang licik. Jadi dibutuhkan kecerdikan. Nah, orang yang mempunyai akal licik, strategi licik itu mainnya sangat-sangat halus sekali. Sangat halus sekali. Misalnya apa lagi? Setelah selesai diskusi Banten. Ya. Nah, setelah selesai diskusi Banten, Rizik mengucapkan ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah bersumbangsih. Nah, hadir ke acara diskusi Banten. Kepada mantunya dong, Hanif, juga kepada Qurtubi, ya, yang ngomongin mu'alif kadal. Juga kepada Wafi dan lain-lain. Karena kata Rizik, ini sangat berbahaya, ini menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan. Nah, bocor halusnya mulai di situ. Bocor halusnya mulai. Katanya menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan. Itu pembahasan masalah nasab. Pembahasan masalah nasab. Apakah kalau seseorang tidak percaya dengan nasab tersebut akan menjadi sesat? Akan menjadi murtad? Akan menjadi keluar dari Islam? Enggak kan? Tapi kata Rizik, fitnah yang sesat dan menyesatkan. Nah, karena musuh-musuh Islam, nah itu, musuh-musuh Islam. Berarti yang menggugat nasab ini, yang membuat tesis ilmiah, dan orang-orang yang mendukungnya adalah musuh-musuh Islam. Harus diteliti, harus diperiksa omongan Rizik itu. Karena musuh-musuh Islam ini memberikan tashkik,
Taskik ya, bukan tasgig. Bukan pakai qaf, tapi pakai kaf. Tashkik, syak. Keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan dalam hal apa? Kita dibuat ragu terhadap eksistensi Tuhan. Kita dibuat ragu terhadap Nabi, dibuat ragu terhadap kitab suci, dibuat ragu terhadap sahabat-sahabat Nabi, dibuat ragu terhadap ahlul bait. Kata Rizik. Sangat halus sekali. Maka harus teliti. Ibarat ban Anda bocor, udah diperiksa ini, nggak kelihatan bocornya. Maka harus teliti. Gimana cara menelitinya? Setelah ban dalamnya itu diisi angin, tapi jangan pakai otak budak ya. Kalau pakai otak budak nanti, oh ini harus diisi angin. Lu tiup-tiup. Bukan kayak begitu ngisi anginnya. Dipompa ya. Atau diisi angin pakai kompresor. Setelah itu belum kelihatan bocornya, tenggelamin ke air. Celupkan, putar. Sampai nanti dia menggelembung. Bocor halus, ketahuan di situ. Maka harus teliti. Tolong jelaskan apakah Wafi itu utusan Robito. Mereka semua tidak ada yang mengaku utusan Robito. Termasuk Qurtubi. Tidak ada yang mengaku sebagai utusan Robito. Atau utusan siapapun. Pribadi mereka sendiri, walaupun di situ Qurtubi keceplosan mengatakan, saya kan diperintah. Katanya gitu. Ya mereka itu relawan, tapi diperintah. Kocak tidak, ngawur tidak, takbir. Lubis, dari mana kau? Enggak dari mana-mana, Ngap. Saya sudah 36 menit duduk di sini. Anda tidak tahu. Kalau Anda baru masuk, tinggal Anda cek durasi yang berjalan itu. Tuh, 36 menit 35 detik tuh. Di sini saya dari tadi, enggak dari mana-mana. Kok Anda perhatian banget sih ke saya? Sekalian tanya dong. Lubis udah mam apa belum? Jangan lupa mam, nanti sakit. Habis mam jangan lupa minum, biar nggak keselak. Pakai ditanya segala macam, Ngap. Saya dari mana? Nah itu nanti itu budak nanti lapor ke tuannya. Saya tadi komen di Lubis. Saya gertak dia. Komen apa kamu? Saya tanya dari mana? Aduh, ngelihat apa? Ngelihat omongan-omongan budak ya. Melihat komen-komen mereka. Saya teringat Madid Musyawarah orang terlanjur kaya. Harusnya kalian cocoknya ngobrol sama dia, Dak. Siapa tahu nyambung. Ya? Komen lagi dong, Dak. Iya, Bang Madid Musyawarah orang terlanjur kaya. Film kesukaan saya dulu itu. Kata Bapak TB, tapi luar biasa, Ngap. Sepanjang perjalanan saya ngebahas doboler-doboler ini beserta budak-budaknya, baru kali ini ada budak yang perhatian. Kalau kemarin lusa bukan budak yang perhatian itu, tapi budak yang mau PDKT ke saya. Buktinya apa? Lewat komen yang dia tinggalkan, saudara. Di komen itu dia minta nomor WA saya. Berarti mau PDKT. Masih ingat kalian yang orang Kemang? Katanya dia orang Kemang. Nah, kalau orang Kemang kenapa? Dak, otakmu begitu berharga karena masih orisinil. Aduh.
Lubis dari mana kau? Nggak dari mana-mana bang. Bisa diperiksa. Romi, siapa gua ngap? Udah ngap. Hai ngap Romi. Udah ya. Yang lucu lagi gini ngap. Awal saya ngerosting Bahar itu kan dulu saya masuk lewat umpan. Itu Bahar ngelempar umpan itu. Lempar umpan, tes ombak. Beda kasta siap, gua siapa ngap ya. Tes ombak lewat apa? Lewat video atraksi kebal. Jadi Lubis sama TIJ ini berani bahas nggak? Gitu. Ingat kalian? Nah, lucunya di video lain Bahar ada atraksi nebas pohon pisang. Pakai itunya apa? Pedangnya itu. Pernah lihat gak? Nebas ke pohon pisang. Entah tebasan kedua apa ketiga ke sebuah pohon pisang ditebas, gak putus. Udahlah pohon pisang yang gak putus, pedangnya nyangkut. Si Bahar gak bisa narik. Ada videonya, ada. Cari dah sama kalian. Ada. Ini ke pohon pisang, putus. Terus pohon pisangnya agak gede. Gak putus, malah nyangkut, ditarik gak bisa narik. Ada. Itu pun gak putus, nah pohon pisang. Pakai pedang itu. Udah gak putus, nyangkut. Udahlah nyangkut, ditarik, Bahar gak bisa narik sampai berkali-kali kayak gini. Itu kalau di kita itu namanya diekrek itu, direkrek. Bahar, orang perang. Astagfirullahaladzim, tengah malam ini guys, tengah malam guys. Saya yakin pisang itu ketawa, pohon pisang itu ketawa. Ya, orang lapangan. Ada itu videonya, gue nggak mau nge-upload. Mereka main take down. Syak, ditebas. Tidak putus. Ditarik, nyangkut, ditarik lagi tidak bisa. Aduh, Bahar. Tololnya lagi diupload. Harusnya kan gak usah diupload. Atau setidaknya diedit lah, di-cut. Yang gak putus itu, yang nyangkut itu, potong sampai situ, buang. Ya, pangkas ke kanan kalau diedit KineMaster itu, klik di bagian itu, habis itu klik videonya, arahin ke bagian durasi itu, klik di videonya, habis itu klik gambar gunting, terus ada pilihan di situ, pangkas ke kiri, pangkas tengah, pangkas ke kanan, klik pangkas di kanan, buang. Jadi yang kelihatan tebas, putus, udah gitu aja. Ini malah diupload. Itu bukan di channel si Bahar, bukan. Berarti ada orang lain yang videoin. Sampai di situ kelihatanlah otak budak. Dia bangga mengupload itu. Dia bangga, dia nggak tahu itu mempermalukan tuannya. Begitulah kualitas otaknya. Bentar ngapa ya, jam berapa ini? 12. Oke, udah lewat ternyata. Nanti saya carikan videonya, saya share ya. Saya share nanti. Saya cari, mudah-mudahan masih ketemu. Bingung saya nyari judulnya apa. Waktu itu lagi lihat video aja, tiba-tiba nongol itu, ya. Oke guys, terima kasih atas semua kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Satria Arjuna, Manta tarik Rizky dong Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman wa takriman wa tahiyatan wa tashrifan ilaikum ya Gus Azhar. Masya Allah. Allah yuthabbit umurakum, Allah yusahil umurakum, wa yuthabbit aqdamakum fil asri da'wah wa khidmatil Islam wal muslimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Gus, ana ada hajat Gus, penting. Ana WA dibalas ya. Itulah sekarang yang dikembangkan menjadi pinjam dulu 100.